keluarga pada penderita stroke tidak siap untuk beradaptasi merawat anggota keluarga dengan kecacatan akibat stroke. Dan peran caregiver selama 24 jam sangat penting dalam mendampingi pasien. Oleh karena itu, berdasarkan masalah ini, terdapat sekitar 80% pasien stroke menjadi tergantung pada pengasuh setelah keluar dari rumah sakit. Dalam kondisi seperti ini, pengasuh biasanya menghadapi situasi di mana mereka belum terlatih. Dan beban perawatan tertinggi pada caregiver pasien stroke otak adalah pada saat rawat inap dan bulan pertama setelah pulang. Hambatan rendahnya motivasi dalam perawatan dan pengobatan pasien stroke di rumah pada fasilitas rehabilitasi pasien yang tidak memiliki motivasi masih mendapatkan terapi dan akan lupa dengan aktivitas dan bersama dengan orang banyak. Sehingga kami tertarik meneliti di wilayah home care nursing, di mana harapannya pelayanan home care nursing akan semakin meningkat, namun juga dari sisi teknologi belum terdapat teknologi yang memantau perawatan stroke di rumah. Selanjutnya, mari kita masukkan tutorial bagaimana mengakses prototype. Kita bisa masuk melalui web, kita masukkan password, gunakan password Pasti Kurnia, kemudian password 123 dan sign in. Selanjutnya akan masuk ke dalam menu data pasien baru. Pada menu data pasien baru, masukkan nama pasien. Di sini kita juga bisa melakukan registrasi pasien. Registrasi pasien pertama harus masukkan nama lengkap pasien, kemudian nomor induk kependudukan, jenis kelamin pria, kemudian tanggal lahir dimasukkan. Alamat seperti biasa, masukkan alamat dalam bentuk teks. Kemudian di sini juga ada nomor telepon. Kemudian nomor telepon yang kedua dan nama keluarga, suami, istri atau keluarga dan nomor telepon keluarga. Selanjutnya, di sini pasien sudah terdaftar, ada dua yang perlu diisi yaitu pengkajian awal. Pada pengkajian awal, kita seperti menerima pasien baru. Tentunya setelah dikaji, kemudian kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, selanjutnya kita terakhir melakukan dokumentasi. Dengan masukkan diagnosa medik, alergi, keluhan pasien, misalnya kelemahan sisi ekstremitas, kemudian sejak 1 bulan yang lalu. Kemudian pos perawatan dari rumah sakit selamat. Selanjutnya kita bisa mengisi bagaimana kondisi pasien, bicaranya, apakah bicara pelo, terdapat gangguan menelan, kemudian pasien terpasang alat medis apa saja, seperti NGT, kateter, nomor berapa. Selanjutnya juga, nomor dari nomor NGT juga, jangan lupa kita masukkan juga. Selanjutnya kita isi GCS, kesadaran pasien. Selanjutnya kita mengisi vital index di antara makan, mandi, kebersihan diri, berpakaian, kemudian defekasi, bagaimana mixinya, kemudian penggunaan toilet, selanjutnya bagaimana transfer pasien, mobilitasnya, dan naik tangga. Di sini akan dapat scoring sehingga kita bisa mengidentifikasi seberapa batasan pasien yang bisa kita bantu. Kemudian integritas kulit, kita bisa menuliskan bagaimana kondisi kulit dan bagaimana perawatan hariannya. Lalu kita bisa masukkan gambar, di mana gambar ini bisa menunjukkan alat medikasi juga harus dimasukkan. Dan yang paling penting adalah asuhan keperawatan, kita tetap harus pantau setiap hari dan setiap saat. Kemudian kita juga harus menuliskan implementasi apa saja yang sudah dilakukan terkait harian perawatan ini. Dan ini akan secara kontinu diserah terimakan kepada perawat selanjutnya dan dilakukan evaluasi akhir, supaya kondisi pasien terpantau dan progresnya akan semakin baik harapannya, dan kita bisa berkolaborasi dengan baik dokter atau rehabilitasi medik. Dan harapannya prototipe ini selanjutnya bisa lebih berkembang di antara nursing home yang lain, dan kita akan melaksanakan himbauan dari Menteri Kesehatan bahwa catatan terintegrasi kesehatan ini akan semakin baik untuk meningkatkan pelayanan. Dan ini adalah hasil akhir dari prototipe di mana pasien bisa melakukan print untuk bisa dikolaborasikan tempat layanan yang akan dikonsultasikan selanjutnya. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim Hebring. Selanjutnya, kita memiliki tim yang terakhir untuk sesi yang kali ini, yaitu tim dengan nama yang sudah go internasional, yaitu mari kita saksikan Simonica, Sistem Monitoring Cairan. Selamat menyaksikan. Simonica, Sistem Monitoring Cairan. Halo semuanya, perkenalkan kami tim Simonica yang terdiri dari Ninu, Mase, Nita Nurul, Nini Nurul, Mas Agus, dan Septianti.
difasilitatori oleh Dr. Tuti Herawati, SKP MN. Prototipe ini dilatar belakangi oleh fenomena berikut ini. Bagus. Coba lihatin dulu Pak Heru, cairan infusnya apa ya? Iya. Setelah RL kita Pakai Iveli. Oh iya. Menurut. Selanjutnya pakai Iveli. Nanti 2000 cc per hari. Nah, terpasang NGT sama NGT masih dialirkan. Nanti harus dicatat kondisinya, ya. Kondisinya dicatat per 24 jam. Kalau misalnya ada perubahan, nanti dicatat di monitoring. Ada yang monitoring observasi cairan yang di statusnya. Terus nanti urinnya dicatat setiap jam ada perubahan atau pendarahan. Dia ada pemantauan ini ya, independen output. Iya. Jadi ini pasien kan post op hari kedua. Kira-kira sudah ada sampai saat ini cairan yang sudah masuk sama yang keluar itu ada laporannya nggak, mungkin dari yang si pagi ini Mbak Septi? Ya nanti saya buat Iya, saya lihat dulu ya. buat Menurut nanti kita mau dilengkapi. Jadi yang pagi tadi semua berarti masih ada yang bolong-bolong nggak Iya, belum dimasukkan. lengkap isinya. Kira-kira untuk pemantauan cairannya itu jadi untuk tujuannya untuk restriksi, maintenance atau resusitasi ya. Kemudian saya bisa tahu nggak informasi dari si pagi ini dia sudah berapa yang masuk dan berapa yang keluar untuk panduan nanti di situ nantinya. Oh gitu, iya Mbak Nurul. Coba kita ke stasiun lagi aja ya. Coba kita lihat. Ini sering nggak tercatat Mbak Nurul. Jadi dari setelah dioperasi itu, ini apa namanya tuh, kebutuhan cairannya itu belum jelas ini maunya berapa. Berarti pas ada yang dicatat ada yang tidak ya, jadi masih belum sesuai lah, Iya, belum konsisten untuk sesuai. mengisinya. bisa mungkin ini ya tambahan Kira-kira yang mempermudah ini gimana ya supaya Iya gimana ya? supaya Bu Nita ada solusinya Ini tidak kita Bu? kok ada Gimana kesulitan. caranya Bu? Untuk pemantauan cairan seperti ini memang kita terbantu dengan sebuah aplikasi. Saya bersama teman-teman sedang mengembangkan aplikasi yang memudahkan kita untuk menilai dan memantau cairan pasien. Yuk kita coba. Ya Bu, gimana Mana Bu? Mbak? Aplikasi Simonica kita gunakan untuk memantau dan mendokumentasi keseimbangan cairan. Nanti ada tampilan seperti ini. Kemudian kita mencari pasien kita. Oh iya siap Bu. Kita bisa mengisi di intake-nya. Kemudian bisa kita isi juga di output-nya. Kemudian semua akan terekap di fluid information. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menghitung total input, total output, dan balance cairannya. Oh, langsung ada IWL-nya juga ya Bu ya? Bisa Iya. otomatis ya? Dan kita bisa mengetahui indikasi untuk monitoring apakah itu resusitasi, restriksi, atau maintenance. Kita juga bisa tahu program terapi dari pasien. Misalnya tadi RL dengan Evelyn. Seperti itu. Memudahkan bukan? Ya, untuk mengetahui kebutuhannya gimana caranya Bu? Untuk mengetahui kebutuhannya, kita bisa menuliskan total weight-nya. Kemudian aplikasi ini bisa menghitung dari berat badan pasien. Langsung keluar ya Bu? Otomatis ya, memudahkan kita untuk mendokumentasi ya Bu Nita ya. Betul sekali. Aplikasi ini memudahkan kita untuk membantu mendokumentasi dan memantau keseimbangan cairan pasien. Oke? Semangat semuanya. Ya Bu Nita. Tiga, sistem monitoring cairan. Mudah, portable, efisien, dan bermanfaat. Budi.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kepada Bapak Ibu para hadirin yang hendak bertanya langsung untuk keempat tim prototipe yang pertama yang telah mempresentasikan prototipenya dipersilakan untuk unjuk tangan atau raise hand dan dapat juga mengetikkan pertanyaannya dan dengan format nama, kemudian asal dan tujuan kelompok untuk pertanyaan tersebut. Pertanyaan diharapkan untuk diketikkan secara singkat dan jelas. Dipersilakan Bapak Ibu yang hendak bertanya atau ingin memberikan komentar atau saran dan masukan terhadap perbaikannya prototipe 4 kelompok yang sudah ditampilkan. Ya, sudah ada Bapak Sudiman dari Rumah Sakit Sarjito. Ya, dipersilakan Pak untuk mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya kepada kelompok yang ingin Bapak hendak tanyakan. Dipersilakan. Terima kasih Mbak. Mohon maaf. Bagus sekali ya. Jadi apa yang dirancang oleh adik-adik semuanya bagus sekali ini. Dan tentu ini akan membantu sekali di dalam sebuah layanan nanti di rumah sakit misalnya tentunya ya. Hanya berkomentar saja. Apakah ini kemudian sudah dirancang? Ini bisa dilengkan dengan SIM rumah sakit kaitannya dengan dokumentasi elektronik gitu, sehingga tidak akan berdiri sendiri, tetapi hasil dari tipe-tipe ataupun dari prototip ini akan nge-link dalam sebuah sistem di rumah sakit, karena dokumentasi kita sesuai dengan standar akreditasi yang ada ya, maka nanti mungkin akan tertulis tersendiri di dalam form tersendiri ataupun nanti di dalam sebuah CPPT misalnya gitu ya. Sehingga nanti ini juga akan lebih bagus lagi kalau kemudian terlengkan semacam itu. Sehingga nanti ada sebuah dokumentasi yang terintegrasi yang kemudian bisa dibaca oleh semua PPA yang ada gitu. Tidak satu persatu mau tahu balan cairan misalnya harus kemudian membuka sendiri, kan? Mau tahu apa lagi harus buka sendiri. Tapi dalam sebuah rangkaian runtutan, sebuah catatan yang kemudian bisa terbaca secara runtut gitu. Itu mungkin akan lebih bagus lagi gitu ya. Dan tentu ini adik-adik sudah memikirkan hal tersebut gitu ya. Terima kasih. Baik, sepertinya tujuan pertanyaannya itu untuk kelompok prototipe sistem monitoring cairan ya Bapak Surdiman. Saya hendak masih. Benar untuk kelompok yang terakhir Pak, untuk si Monica? Ya. Baik, terima kasih atas komentarnya. Di sini telah hadir di tengah-tengah kita setiap perwakilan dari 4 kelompok yang sudah ditampilkan. Apakah ada tanggapan dari kelompok si Monica atau sistem monitoring cairan? Dipersilakan. Sebelum kita lanjut untuk pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Sudiman ya. Kami kebetulan dari kelompok Simonika itu kemarin memang mempertimbangkan terkait rekam medik, elektronik rekam medik di setiap rumah sakit. Nah, kebetulan di kelompok kami dari Sarjito juga ada. Jadi setiap rumah sakit punya elektronik rekam medik yang berbeda-beda. Kemarin itu berdasarkan hasil konsultasi dengan IT bahwa untuk bisa melingkan Simonika dengan elektronik rekam medik di masing-masing rumah sakit itu tergantung dari rekam mediknya masing-masing dari rumah sakit itu sendiri. Jadi harus ada data yang diberikan akses untuk bisa nge-link dengan Simonika, dan kami pun itu dipersiapkan memang ke jalan akhirnya itu memang untuk bisa nge-link. Jadi kita dokumentasinya hanya satu kali mengisi intake, output, terus dan melihat balan cairan, kita bisa langsung hasilnya itu bisa di elektronik rekam medik. Jadi prototipe kami itu memang memudahkan
dalam mobilisasi, terutama kami buat dalam bentuk mock-up untuk tab. Ya, tab itu bisa dibawa-bawa di ruang perawatan sehingga memasukkan angka-angka atau monitoring cairan terkait intake, output itu bisa dilakukan di dalam proses keperawatan. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya jelaskan terkait Simonica. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan untuk kelompok prototipe yang lain. Ini ada masuk pertanyaan di kolom komentar, itu dari Ibu atau Bapak Maulin dari Rumah Sakit Tugu Rejo Semarang untuk Japar ini ya. Tombol SOS akan tersambung ke nomor telepon yang mana ini pertanyaannya. Baik, di tengah-tengah kita juga sudah hadir perwakilan dari kelompok prototipe Japar, dipersilakan akan menanggapi terhadap pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu ya, Ibu Maulin Rumah Sakit Tugu Rejo. Ya, jadi ini tuh nanti di tombol SOS ini akan tersambung ke 119, di mana nanti dari 119 itu akan ada jawaban bahwa telah terjadi kegawat daruratan di luar rumah sakit begitu. Lalu dalam perkembangannya nanti kami juga inginnya dari SOS itu tersambung ke rumah sakit terdekat begitu. Iya, mungkin seperti itu ya Mbak Nini. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Nurse Dian Herdiana, perwakilan kelompok dari Japar. Kemudian, adakah pertanyaan untuk kelompok prototipe selain Simonica dan Japar? Dipersilakan untuk unjuk tangan atau raise hand. Ya, sambil menunggu pertanyaan untuk kelompok yang lain, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Dian. Mohon maaf, maksud kami Ibu Dian Prestiwati, Nurse Eskep, dari RSUD Tugu Rejo Semarang. Ya, mau bertanya untuk perhitungan kebutuhan cairan, apakah bisa dipakai di pasien dewasa? Ya, kemudian pertanyaan yang sama ditujukan juga untuk cairan ini. Sepertinya untuk kelompok Simonica dari Ibu Dwi Sartika, Rumah Sakit RSCM, izin bertanya tentang prototipe aplikasi hitungan cairan. Hanya dimasukkan berat badan, apakah perhitungan kebutuhannya bisa disesuaikan untuk pasien restriksi, yang dimana kebutuhannya itu dibatasi, seperti pada pasien dengan gangguan ginjal. Mungkin bisa langsung ditanggapi sekaligus dua pertanyaan ini pada perwakilan kelompok prototipe Simonica, dipersilakan, Nurse Agus. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama itu terkait cairan apakah bisa dipakai di pasien dewasa. Betul. Kami memang awalnya membuat ini untuk ruangan rawat rawat inap biasa ya, bukan intensif. Untuk pasien dewasa, terutama untuk waktu itu kami untuk ruangan-ruangan bedah. Tapi ini bisa diaplikasikan termasuk anak-anak dan dewasa. Terus selanjutnya mungkin dari berat badan ya, terkait hitungan cairan hanya dimasukkan berat badan. Jadi bukan hanya berat badan saja sih, yang dimasukkan itu termasuk tanda-tanda vital, termasuk suhu, karena akan menentukan terkait IWL. Jadi ketika suhu meningkat, IWL akan mengikuti perubahan suhu. Jadi peningkatan suhu akan meningkatkan nilai IWL-nya. Jadi kami sudah masukkan di dalam aplikasi itu rumus-rumus terkait peningkatan suhu tubuh. Terus untuk pengkategorian antara restriksi, resusitasi, dan satu lagi maintenance. Jadi ketika restriksi itu nanti akan ada target cairan. Jadi ketika misalnya dalam 24 jam baru satu shift itu udah mendekati target cairan, nanti akan memberikan kode atau lambang lambang lonceng ya,
loncengnya akan menyala bahwa jumlah cairan yang akan mendekati target gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan dari Simonika. Baik, terima kasih Nurse Agus atas tanggapannya. Kami menantikan pertanyaan Sama-sama. selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kami perkenankan untuk mengajukan pertanyaan langsung, dapat unjuk tangan atau raise hand, dan juga dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu hadirin sekalian pada kolom kolom percakapan maksud kami. Iya, menanggapi pertanyaan dari Bapak Harmoko mengenai prototipe pemberian obat belum ada ya. Ya, telah ditampilkan 4 prototipe yang sudah dipaparkan melalui video. Itu terdiri dari 4 prototipe dengan nama yang pertama itu Sitoska, Website of Tracheostomy Care. Kemudian yang kedua telah ditampilkan prototipe E-Sijapar, Edukasi Elektronik Resusitasi Jantung Paru. Kemudian dilanjutkan sudah ditampilkan Hebrings, Home Electronic Based Monitoring Stroke, dan presentator keempat oleh Simonika, Sistem Monitoring Cairan. Ya, hingga saat ini belum kami tampilkan prototipe tentang pemberian obat. Ya. Ya, baik sekali Bapak Harmoko. Terima kasih atas pertanyaan selanjutnya untuk tim E-Sijapar. Apakah terkoneksi dengan Google Map? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Akan ditanggapi oleh rekan kami, Nurse Dian Herdiana, perwakilan dari kelompok E-Sijapar. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Harmoko. Untuk saat ini kami memang akan merencanakan akan terhubung pada Google Maps agar untuk mengetahui di mana letak si korban berada. Nah, mungkin nanti dalam tahap perkembangannya, Pak, kami akan melakukan perbaikan ya untuk mengembangkan adanya Google Map ini. Gitu mungkin Bapak Harmoko. Iya, berarti masih dalam tahap perkembangan ya, untuk dikoneksikan atau diintegrasikannya dengan Google Map. Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, baik. Kemudian kami telah terima juga pertanyaan dari Ibu Cecilia Noni. Seperti apa? Sepertinya pada prototipe Hebrings ada tentang pencatatan obat ya. Nah, baik. Mari kita dengarkan tanggapan dan arahan dari perwakilan kelompok Hebrings telah hadir di tengah-tengah kita. Perwakilan kelompok, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasti Kurnia, perwakilan dari kelompok Hebring. Ya, pada prototipe Hebrings memang betul ada pencatatan obat di mana pasien-pasien yang tidak diberikan perawatan home care di rumah akan tercatat obat-obat yang diberikan. Jadi sepanjang pasien itu terdaftar sebagai pasien Hebrings, dari pengkajian awal obat-obat pasien akan dipantau. Kemudian pada obat-obat yang harian juga akan dipantau masuk ke catatan terintegrasi ini. Sehingga pada pasien yang nanti akan melakukan kontrol ke rumah sakit, harapannya obat-obat ini terpantau secara sistem. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Nurse Pasti atas tanggapannya. Ya, jadi untuk prototipe pemberian obat belum ditampilkan, namun untuk prototipe dengan pencatatan obat itu sudah ada beberapa. Ya, kami masih menantikan pertanyaan, tanggapan, masukan, arahan, dan saran dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia untuk perbaikan dan kesempurnaan dari prototipe-prototipe ini.
Ya, dipersilakan Bapak Ibu hadirin untuk unjuk tangan atau raise hand jika ingin hendak bertanya langsung, dan juga dapat mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu dengan singkat dan jelas di kolom percakapan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya. Telah ada satu pertanyaan dari Bapak Harmoko kembali untuk tim Sitoska terkait stoma, apakah ada perhitungan kebutuhan gizinya? Ya, pertanyaan yang baik sekali. Akan ditanggapi oleh perwakilan dari tim prototipe Sitoska, telah hadir di tengah-tengah kita, Nurse Putih dan Nurse Destia Wedi Jelang. Dipersilakan, Nurse, untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Harmoko kembali. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Mbak Nini untuk Bapak Harmoko. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menanggapi pertanyaan apakah pada Sitoska ini ada perhitungan kebutuhan gizinya. Fokus kami untuk Sitoska ini pada perawatan tracheostomi. Berdasarkan survei kita fokuskan kepada perawatan stomanya itu sendiri. Jadi bagaimana perawatan kanul, inner kanul, kemudian bagaimana perawatan kali, penggantian rasa seperti itu. Mungkin ke depannya pengembangan website ini nanti akan ada menerima saran dan masukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Harmoko. Mungkin ke depannya nanti jika prototipe ini kami sudah digunakan dan sudah mulai familiar dengan keluarga yang terpasang tracheostomi, nanti kita akan memasukkan konten-konten seperti kebutuhan gizi atau kebutuhan cairan untuk pasien seperti itu. Jadi untuk yang saat ini masih belum, karena ini baru pengembangan yang awal. Diharapkan kedepannya kita akan lebih mengembangkan lagi aplikasi atau website ini seperti itu. Terima kasih Bapak Harmoko. Baik. Terima kasih Nurse Putih atas tanggapannya. Baik, untuk mengakhiri sesi diskusi sesi pertama ini, saya akan mempersilakan setiap kelompok untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari Ibu Khairul Bari ya, dari RSUP Dr. Sarjito. Ini terkait adanya aplikasi yang menggunakan identitas pribadi, baik itu NIP atau NIK misalnya. Nah, bagaimana menjaga keamanan data-data pribadi tersebut supaya tidak disalahgunakan? Nah, untuk itu saya akan memberikan kesempatan untuk dari kelompok yang pertama, perwakilan kelompok Sitoska dipersilakan untuk memberikan tanggapannya terhadap keamanan data identitas ini. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih Mbak Nini untuk menjaga keamanan data pribadi ya. Kalau di kami ini kan website-nya ini sebenarnya dapat dibuka linknya atau dapat dibuka kontennya itu tanpa login atau sign up terlebih dahulu gitu ya. Jadi bebas, free. Nah, tapi untuk diary hanya untuk yang ingin memiliki diary perawatan saja. Misalnya takut lupa dengan catatan perawatan harian, atau misalnya saat kontrol ke dokter dia mau mencatat apa yang diinstruksikan atau misalnya apa saran-saran dari dokter, nah itu bisa ditulis supaya berkesinambungan, itu bisa ditulis di diary perawatannya. Jadi hanya berupa nama dan email. Nah di sini kita menerapkan website progresif aplikasi ya. Jadi di situ kita nanti akan membuka fitur seperti catch gitu ya. Jadi maksudnya di situ kita bisa melihat sebenarnya review history, tapi kita juga bisa
di situ kita bisa menampilkan security apa optionnya gitu supaya tidak dapat diakses oleh publik atau tidak dapat dilihat oleh publik seperti itu. Jadi memang untuk pribadi dari pasiennya dari si keluarga atau dari usernya itu sendiri. Seperti itu kemungkinan. Jadi di sini sih kita tidak terlalu menggunakan data pribadi ya. Jadi hanya yang berkepentingan saja. Jadi tapi tetap kita masukkan ke dalam security settingnya di website kami tersebut. Terima kasih, itu saja Mbak Dina. Baik, selanjutnya kami persilahkan dan mari kita dengarkan strategi untuk menjaga keamanan identitas dari kelompok si Japar. Dipersilakan, Nurse Dian. Mohon maaf, Nurse, suaranya terputus. Ya, halo Nurse Dian. Masih putus-putus. Sudah terdengar? Sudah terdengar. Oke. Halo Nurse Dian, mohon maaf masih terputus-putus ya suaranya. Ya, mohon izin saya persilakan untuk kelompok Hebrings terlebih dahulu, Nurse. Baik. Iya, baik. Mari kita dengarkan Baik. strategi dari tim Hebrings untuk menjaga keamanan data di aplikasi. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk tim Hebrings untuk menjawab mengenai keamanan data untuk memasukkan NIP atau NI. Seperti kesesuaian kesepakatan yang telah kami ajukan untuk digunakan pada lembaga home care. Jadi yang bisa mengakses yang terdapat dalam pasien adalah memang personil yang terdaftar di lembaga home care tersebut, dan pastinya akan Sepertinya Nurse Tanti keluar dari breakout room ya. Baik, mari kita dengarkan tanggapan dari kelompok Simonica kalau begitu untuk keamanan data identitas dari prototipe atau aplikasi yang akan dirancang. Silakan Nurse Agus. Ya, terima kasih. Pertanyaannya terkait keamanan data ya. Saya rasa untuk keamanan data memang aplikasi Simonica itu kita membuat untuk sistem koneksinya itu hanya untuk per wilayah. Jadi ketika misalnya di dalam sebuah ruangan menggunakan WiFi, ketika keluar dari rumah sakit itu tidak bisa diakses. Itu situ kemarin itu memang kita seperti itu. Sementara untuk keamanan data memang untuk identitas pasien ini kedepannya memang mau berencana untuk bisa connect dengan rekam medik elektronik dari masing-masing rumah sakit. Jadi selama ini yang saya tahu bahwa memang keamanan data di tiap masing-masing elektronik rekam medis itu memiliki keamanan tersendiri ya. Sementara untuk Simonica ini kita cenderung menggunakan datanya itu sebenarnya data dari rekam medik elektronik dari masing-masing. Jadi ketika ini sudah connect dengan data elektronik rekam medik masing-masing di rumah sakit, bagaimana pengelolaan datanya itu tergantung balik lagi ke rumah sakit itu sendiri. Itu sih. Karena intinya Simonica ini hanya dapat mengakses untuk wilayah-wilayah di dalam
rumah sakit. Jadi ketika di luar rumah sakit tidak bisa digunakan. Mungkin itu sih dari kelompok Simonica. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sesi diskusi pada sesi 1 untuk presentasi prototipe di ranah peminatan keperawatan medikal bedah atas keterbatasan waktu. Setiap tanggapan, Ini saran. Iya, baik. Nurse Dian sudah terhubung? sudah terhubung, bisa melanjutkan Baik, Pan ini? silakan. Oh, baik. Tadi melanjutkan pertanyaan dari untuk keamanan data di Sijapar sendiri, kita loginnya tidak menggunakan NIK ya, kita hanya login menggunakan nomor telepon, email, username, dan ada passwordnya tersendiri. Nanti setelah masuk, itu nanti seperti Instagram ya, jadi tidak usah di log out, jadi nanti akan masuk kembali. Seperti itu mungkin ya, Nurse Nini. Baik, terima kasih Nurse Dian atas tanggapan. Ya, Nurse Nini izin menambahkan yang tadi, mohon maaf tadi saya terlempar. Oke, izin melanjutkan mengenai keamanan data pada aplikasi pada prototype Hebrings. Jadi pada prototype kami memang kami memasukkan untuk NIK pada saat registrasi pasien pertama kali saja. Setelahnya tidak memasukkan lagi NIK, dan NIK ini tidak dimunculkan pada saat muncul resume, kan prototipe kami nanti bisa memunculkan resume yang bisa digunakan pada saat pasien kontrol ke rumah sakit. Nah, itu tidak dimunculkan untuk NIK-nya. Selanjutnya, kenapa kami memilih NIK? Karena NIK ini kan sifatnya universal dan tidak mungkin terjadi penduplikasian nomor. Jadi setiap pasien pasti hanya mempunyai satu NIK. Oleh karena itu, kami memilih NIK untuk memasukkan data pasien. Begitu mungkin dari Hebrings. Terima kasih. Baik, strategi yang sangat strategi ya untuk dari tim Sitoska. Terima kasih Narsanti atas keterbatasan waktu. Maka sesi untuk diskusi pada sesi yang pertama ini kami tutup terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Sekarang, Wardah White Secret berubah menjadi Wardah Crystal Secret. Rahasia kulit cerah bercahaya sebening kristal. Dengan menggabungkan kehebatan 2 kali ekstrak Edelweiss dari pegunungan Alpen Swiss dan alpha arbutin terbaik. Inovasi halal green technology, samarkan noda hitam untuk kulit 3 kali lebih cerah sebening kristal. Wardah Crystal Secret. Rahasia kulit cerah bercahaya sebening kristal. Investasi terbaikku ada pada energi dan kulit mudaku yang kuatkan aku untuk jalani semua. Inovasi baru Wardah Renew You dengan Youth Power Droplets. Kombinasi Bacachil, Peptide Matrixyl, dan Niacinamide berikan hasil nyata dalam tiap tetes formulanya. Samarkan kerut, kulit terasa kencang dan halus, tampak sehat cerah. Kulit kakak youthful banget. Investasikan mudamu dengan Wardah Renew You, the powerful drop of youthfulness. Paragon. Matte or glow? Which team are you? Cushion for glow? Foundation for matte? Wardah Color Fit, find your perfect complexion. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ya acara pameran prototipe mahasiswa keperawatan tahun 2000 FIKUI tahun 2022 ini disponsori oleh banyak pihak. Pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Nazlia Anissa, perwakilan dari salah satu sponsor acara ini yaitu Wardah. Mari kita dengarkan sharing info dari Ibu Nazlia. Ya, sudah hadir Ibu Nazlia? Apakah sudah bergabung bersama kami Ibu Nazlia?
Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sepertinya Ibu Nazlia belum bergabung bersama kita. Untuk itu mari kita nantikan kehadiran beliau untuk sesi selanjutnya. Nah, untuk sesi yang kedua, langsung saja kita akan mulai sesi kedua ini dengan sebuah pantun dari saya. Jalan-jalan ke Merauke melihat lebah, tidak lupa membawa sambal roa. Dengan tepuk tangan yang meriah, mari kita lanjut sesi kedua. Diawali oleh tim yang sangat tampan dari namanya ini ya. Kalau kita mendengar namanya, mari kita saksikan Siroma, aplikasi Range of Motion aktif. Selamat menyaksikan. Siroma merupakan intervensi keperawatan mandiri. Semua orang butuh latihan range of motion, baik yang sehat, sakit, tua, maupun yang masih muda. Yang sehat tujuannya itu untuk bisa tetap mempertahankan produktivitas, sedangkan yang sakit agar pemulihan lebih cepat. Kami sudah survei kepada 35 pasien dengan gangguan muskuloskeletal. Hambatan mereka yang pertama yaitu kesulitan untuk bergerak dari rumah ke rumah sakit. Yang kedua, rasa sakit saat harus berpindah dari rumah ke rumah sakit. Yang ketiga, mahalnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan dari rumah untuk ke rumah sakit. Oleh karena itu, saya Muhammad Ardi Putra Wardana, perwakilan dari kelompok 1 keperawatan medikal bedah Universitas Indonesia, mempersembahkan aplikasi Range of Motion aktif Siroma kepada Indonesia. Langkah-langkah menggunakan aplikasi Siroma. Yang pertama, buka aplikasi pada smartphone Anda. Di sana Anda harus mendaftar dengan memasukkan nama, email, tanggal lahir, username, dan juga password. Dalam aplikasi Siroma terdapat dua jenis latihan. Yang pertama, latihan mandiri. Latihan mandiri, user dapat memilih gerakan-gerakan sendi yang akan dilakukan. Berikut dengan video pendampingan dan juga informasi terkait jenis sendi yang sedang dilatih. Siroma juga memiliki fitur untuk berkonsultasi langsung dengan perawat. Pada bagian ini, Anda dapat berkonsultasi melalui video konferensi maupun dengan pesan teks. Kecanggihan artificial intelligence yang ada di aplikasi Siroma yaitu mampu mengukur sudut setiap gerakan yang pasien lakukan. Siroma dapat diaplikasikan pada praktik mandiri perawat, klinik, rumah sakit swasta maupun rumah sakit daerah. Prospek yang dapat dihasilkan dari aplikasi Siroma yaitu yang pertama, semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi, maka kemungkinan para brand untuk beriklan di aplikasi Siroma semakin besar. Yang kedua, membuka partnership kepada fasilitas kesehatan terkait. Benefit yang fasilitas kesehatan dapatkan, yang pertama meningkatkan kualitas layanan telemedicine. Yang kedua, berpotensi mendapatkan pasien dari seluruh dunia. Yang ketiga, menjadi fasilitas kesehatan yang bersaing di era digital. Ingin mencoba kecanggihan artificial intelligence yang ada di aplikasi Siroma, silakan Bapak Ibu bisa datang ke gedung Pascasarjana lantai 1 untuk merasakan sendiri kecanggihan teknologi artificial intelligence dari aplikasi Siroma. Kami tunggu kehadirannya.
Iya, benar-benar tampan sekali setelah dilihat ya si Roma ini. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim si Roma, aplikasi Range of Motion Active. Selanjutnya adalah tim yang tidak kalah tampannya nih ya, sepertinya. Ada tim yang bernama O2EL, Observasi Online Infeksi Luka. Dengan meriah dan semangat, mari kita sambut dan saksikan O2EL. Datang di O2IL. O2IL atau O2IL singkatan dari Observasi Online Infeksi Luka. O2IL sendiri merupakan aplikasi untuk mengobservasi luka post-operasi dan edukasi terkait pencegahan infeksi pada seluruh masyarakat, tak hanya untuk tenaga kesehatan. Tampilan awal dari O2IL adalah sebagai berikut. Pada tampilan awal ada menu sign up untuk pasien dan untuk staf medis, khususnya perawat. Silahkan diklik. Saat diklik akan muncul tampilan baru di mana untuk tampilan pada pasien diminta untuk mengisi beberapa data. Di antaranya adalah nama, email, password, dan tanggal lahir. Lalu klik sign up, lalu kembali lagi ke menu awal, yakni login. Lalu setelah sign up, masukkan data yang sudah tadi dilakukan, lalu login. Lalu akan muncul beberapa menu. Salah satunya adalah menu observasi luka. Silahkan diklik menu observasi luka. Saat diklik menu observasi luka, maka akan muncul atau diarahkan ke ambil gambar menggunakan kamera. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan mengisi checklist. Untuk checklistnya sendiri itu terdiri dari apakah demam, apakah terasa nyeri, luka keluar cairan, dan sebagainya. Lalu klik lanjut dan akan diarahkan pada menu kirim hasil checklist tersebut. Saat sudah terkirim, maka akan langsung terarah ke bagian tampilan pesan dengan staf medis dari pasien tersebut. Lalu bisa berkirim pesan lewat sana. Selanjutnya yakni informasi luka. Untuk informasi luka sendiri, kami menyediakan beberapa informasi terkait luka, terkait tanda-tanda dari infeksi, makan dan minum yang perlu dijaga agar tidak terinfeksi. Selanjutnya pada menu perawat, ini merupakan tampilan sign up dari menu perawat. Sama halnya dengan sign up pada pasien. Selanjutnya, kembali lagi ke menu awal dan login. Saat login akan ditampilkan beberapa menu seperti data luka operasi, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan. Nah, jika kita klik data luka operasi, maka akan muncul menu tampilan untuk memasukkan nomor registrasi pasien. Kita masukkan di sana, lalu akan muncul data pasien yang kita masukkan terkait kondisi luka, terkait screening infeksi yang sudah dilakukan. Nah, lalu klik lanjut dan muncul diagnosa keperawatan yang disarankan oleh aplikasi. Lalu kita bisa klik salah satu diagnosa, salah satu contohnya adalah nyeri. Setelah kita klik tombol nyeri, maka akan muncul intervensi keperawatannya, lalu kita next. Oke,
Untuk kembali silahkan tekan tombol kembali dan kembali lagi ke awal login. Terima kasih. Berikut nama-nama kelompok kami, kelompok 2 dari kelas KMB Jerman. Akhir video, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di balik suara yang sangat ganteng, itu pasti ada seorang pria yang ganteng di baliknya. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya ada tim yang sangat luar biasa, tidak kalah. Kita lihat ini tampan atau cantik selanjutnya, kelompoknya. Ya, ada tim yang akan mengakhiri sesi yang kedua ini oleh tim yang sangat keren, sudah sangat dinantikan. Tim yang bernama eCPOT Plus dengan kepanjangan Electronic Critical Care Pain Observational Tool Plus. Ya, dengan semangat dan luar biasa kita sambut meriah. Selamat menyaksikan. eCPOT Plus, Electronic Critical Care Pain Observational Tool Plus. Nyeri adalah pengalaman umum dan traumatis bagi pasien ICU, baik saat istirahat maupun selama prosedur rutin. Diperkirakan hingga 71% pasien ICU mengalami nyeri yang tidak ditangani. Asesmen nyeri yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi nyeri yang dialami oleh pasien kritis, sehingga nyeri dapat ditangani dengan baik. Critical Care Pain Observational Tool hadir sebagai instrumen yang reliable dan valid untuk mengkaji nyeri pada pasien kritis dewasa. CPOT ini telah banyak digunakan di ruang perawatan kritis di banyak rumah sakit di Indonesia. Namun ternyata masih banyak perawat yang melewatkan mengkaji nyeri pada pasien kritis. Alasan mereka melewatkan rata-rata adalah karena kurang memahami cara observasi, lupa, dan tidak sempat. Kami mencoba membuat sebuah design thinking untuk memecahkan masalah tersebut. Maaf Bapak Ibu hadirin sekalian, sepertinya ada masalah teknis terkait koneksi dan jaringan. Mohon izinkan saya untuk memutar kembali ya. Memutar kembali video dari eCPOT Plus. Baik, selamat menyaksikan. eCPOT Plus, Electronic Critical Care Pain Observational Tool Plus. Nyeri adalah pengalaman umum dan traumatis bagi pasien ICU, baik saat istirahat maupun selama prosedur rutin. Diperkirakan hingga 71% pasien ICU mengalami nyeri yang tidak ditangani. Asesmen nyeri yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi nyeri yang dialami oleh pasien kritis, sehingga nyeri dapat ditangani dengan baik. Critical Care Pain Observational Tool hadir sebagai instrumen yang reliable dan valid untuk mengkaji nyeri pada pasien kritis dewasa. CPOT ini telah banyak digunakan di ruang perawatan kritis di banyak rumah sakit di Indonesia. Namun ternyata masih banyak perawat yang melewatkan mengkaji nyeri pada pasien kritis. Alasan mereka melewatkan rata-rata adalah karena kurang memahami cara observasi, lupa, dan tidak sempat. Kami mencoba membuat sebuah design thinking untuk memecahkan masalah tersebut. Diperlukan sebuah media untuk memahami penilaian nyeri pasien kritis dengan mudah, dan mengkalkulasikan skala nyeri dengan cepat, tepat, dan standar.
Media itu kami namakan dengan Electronic Critical Care Pain Observational Tool Plus. eSipot Plus merupakan aplikasi mobile yang bisa digunakan oleh perawat sebagai media edukasi sipot dilengkapi dengan video. Aplikasi eSipot Plus ini terdiri dari edukasi, kuis, eSipot kalkulator, dan panduan aplikasi. Panduan aplikasi akan membantu user untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dengan maksimal. Pada menu edukasi, user bisa mengetahui tentang apa itu sipot, kondisi pasien yang bisa dikaji dengan sipot, kemudian cara mengkaji dengan sipot, dan rekomendasi setelah hasil keluar. Edukasi ini dilengkapi dengan video step by step untuk mengkaji sipot dengan tepat. Setelah selesai membaca dan melihat video di menu edukasi, user dapat mengerjakan kuis untuk mengetahui seberapa paham user terhadap sipot. Pada menu kuis, user dapat menjawab kasus disertai dengan video. Jawaban yang benar atau salah akan terkonfirmasi langsung dengan tanda checklist. Selanjutnya adalah menu kalkulator yang dapat membantu user untuk mengkalkulasikan skor CPOT dengan cepat dan otomatis. Setelah skor keluar, user akan langsung mendapatkan rekomendasi untuk penata laksanaan nyeri. Aplikasi ini telah kami uji cobakan pada 19 user dari 4 rumah sakit yang bekerja di unit intensif. User memberikan feedback positif pada aplikasi ini. 100% dari user mengatakan bahwa eSipot Plus ini dapat meningkatkan pemahaman pengkajian nyeri pasien kritis. eSipot Plus juga mudah digunakan. eSipot Plus bermanfaat bagi perawat, dan eSipot Plus cocok diterapkan di rumah sakit. User membubuhkan beberapa komentar positif, antara lain aplikasi ini sudah bagus untuk diterapkan. Aplikasi ini tinggal dibuatkan yang bisa diunduh di Play Store atau App Store dan bisa dijalankan secara offline. Aplikasi ini sangat membantu dan lengkap. Dan aplikasi ini diharapkan dapat segera dipublikasikan sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran penilaian skor nyeri sipot. Beberapa masukan yang membangun telah kami catat untuk bisa ditindaklanjuti. Demikian perkenalan dari eSipot Plus, Critical Care Pain Observational Tool Plus. Harapannya aplikasi ini dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih, semoga kami bisa terus mengembangkan aplikasi ini dan memberikan yang terbaik untuk Anda. Tertanda eSipot Plus Team. Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, luar biasa sekali video presentasi dari ketiga tim kelompok prototipe yang telah dipaparkan, mulai dari Siroma, O2EL, dan eSipot Plus. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sangat menerima dengan antusias
terhadap masukan, komentar, dan pertanyaan Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan dan kesempurnaan prototipe ini. Untuk itu, Bapak Ibu yang hendak ingin bertanya langsung dapat diperkenankan unjuk tangan atau raise hand. Kemudian bagi kelompok atau Bapak Ibu hadirin yang ingin memberikan pertanyaan dapat juga mengetikkan pertanyaan atau komentar serta saran dan masukan di kolom percakapan. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, kita sudah terima satu pertanyaan dari Bapak Muhammad Zukri Malik, berasal dari Makassar, Stikes Panakukang. Pertanyaan ditujukan kepada kelompok prototipe eCPOT Plus, bagaimana proses pengembangan aplikasi termasuk biayanya, dan nama developernya, kontak developernya sekaligus. Sepertinya sangat antusias dan tertarik terhadap pengembangan prototipe. Tentu mungkin akan juga dapat dijawab dan ditambahkan oleh kelompok yang lain ya untuk berbagi informasi serta pengalaman. Baik, terlebih dahulu kami persilahkan untuk memberikan tanggapan dari perwakilan kelompok eCPOT Plus yang telah hadir di tengah-tengah kita. Dipersilakan Nurse Maria atau Nurse Nita. Terima kasih Nurse Kurota Aini kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati dan berbahagia. Saya Nita dan teman saya Maria dari perwakilan eCPOT Plus. Jadi aplikasi ini sebenarnya untuk kita ya, ruang lingkupnya adalah kita perawat yang bisa membantu nantinya harapannya perawat memahami, karena skala nyeri pasien kritis itu beda ya dengan pasien yang tidak kritis ya di luar ICU. Nah, pertanyaan dari Pak Muhammad Zukri Malik ya, terima kasih. Mungkin ini terkait dengan aplikasinya itu sendiri yang memang terlihat simpel ya Pak. Jadi saya juga berterima kasih dengan developernya, sederhana, warna-warnanya juga sederhana, mudah digunakan seperti itu. Jadi developernya ini dari pihak ketiga IT. Jadi kita mengkonsep design thinking dari awal. Kenapa kita mengangkat masalah ini? Ada masalah apa di lapangan? Seberapa perlunya masalah ini diangkat dan apa solusinya seperti itu. Nah, ketika kita berusaha untuk membuat pemecahan atau solusi dengan inovasi eCPOT Plus ini, kita bekerja sama dengan pihak yang lebih ahli dalam hal ini pembuatan prototipe sampai dengan aplikasi. Nah, developernya ini seorang IT. Nanti kalau misalnya memang Bapak Zukri Malik berminat juga untuk ikut mengembangkan, bisa nanti kita ini ya Pak, saya akan DM kontak kelompok kami, jadi mungkin nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut untuk nama developernya, kontaknya seperti itu. Ya harapannya memang dengan ketertarikan bertanya tentang developer ini berarti alhamdulillah aplikasi kita bisa terlihat enak gitu ya Pak ya, semoga. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Narsita atas tanggapannya. Mungkin saya ingin juga mendengarkan dari kedua kelompok yang lain ya untuk proses pengembangan prototipe ini. Kami ingin dengarkan dari perwakilan kelompok yang pertama, si Roma di sesi 2 tadi. Ada Nurse Ardi telah bergabung di tengah-tengah kita. Dipersilakan, Nurse. Ada. Terima kasih, Pak Moderator. Ya, sama seperti tadi CPOT, bahwa si Roma juga kami
melakukan design thinking. Itu dimulai dari tahapan literasi, di mana literasi yang kami dapatkan bahwa di Amerika sana, khususnya untuk latihan fisik pada gangguan muskuloskeletal itu sudah sangat berkembang, telenursing atau maupun telerehabilitasinya. Nah, hanya ada beberapa kekurangan seperti pada sinkronus terapi, di mana bisa melakukan terapi dengan video konferensi. Nah, di sana masih ada kekurangan untuk melakukan evaluasi dari bagaimana rentang gerak sendi atau sudut yang dihasilkan saat sendi tersebut bergerak. Itu kami mencoba berbagai teknologi hingga akhirnya kami mencetuskan bahwa artificial intelligence dianggap mampu untuk melakukan evaluasi atas latihan tentang gerak sendi atau range of motion tersebut. Memang saat ini untuk range of motion hanya dapat kami lakukan secara range of motion aktif, karena untuk yang pasif akan lebih susah bila dilakukan secara telenursing. Mudah-mudahan ke depannya si Roma dapat menghasilkan generasi selanjutnya, yaitu ROROMA, Robotic Range of Motion Made in Indonesia. Mudah-mudahan tetap ada pada jalurnya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Nurse Ardi atas masukan terhadap proses pengembangan aplikasi atau prototipe kelompok Nurse Ardi Siroma. Mari kita dengarkan proses pengembangan prototipe dari kelompok O2IL. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita Nurse Holly. Ya, dipersilakan Nurse. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya Ketua Koinfah mewakili dari kelompok saya terkait bagaimana prosedur pembuatan dari prototipe O2L ini. Sama dengan kelompok-kelompok lain, design thinking yang kami ambil adalah menemukan masalah terlebih dahulu. Pertama kita melakukan literasi, kita melihat literatur-literatur terkait masalah yang terjadi dalam di rumah sakit maupun di klinik, dan kami menemukan masih ada beberapa kasus bahwa luka infeksi terjadi di rumah saat pasien sudah pulang dari rumah sakit dan tidak ada pemantauan lebih lanjut. Kadang setelah luka operasi tersebut dilakukan kontrol kembali oleh pasien, saat datang pasien sudah dalam kondisi luka infeksi seperti itu. Lalu dengan data literasi itu kami dukung kembali dengan membagikan beberapa kuesioner di beberapa rumah sakit untuk mengetahui apakah ada lembar observasi terkait luka infeksi yang ada di luar rumah sakit seperti itu. Sejauh ini dari beberapa rumah sakit yang kami berikan kuesioner bahwa hanya terdapat observasi di rumah sakit yang di ILO, infeksi luka operasi, dan untuk di rumah hanya diberikan edukasi seperti itu. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka kami dari O2IL ini menciptakanlah aplikasi observasi online infeksi luka, agar untuk mengurangi terjadinya infeksi luka tersebut di rumah bagi pasien post operasi. Aplikasi ini juga bertujuan agar memudahkan pasien, tidak mengurangi biaya dari pasien, mengurangi waktu dia dari jarak dari rumah ke rumah sakit seperti itu. Untuk memperjelas lagi bahwa O2IL ini masih dalam tahap prototipe, jadi belum dalam tahap aplikasi. Prototipe itu sendiri jadi belum dikembangkan aplikasinya seperti itu. Namun kami di sini sangat besar harapannya jika ada dari beberapa peserta di sini mungkin ingin bekerja sama untuk mengembangkan aplikasi ini. Terima kasih. Baik, menarik tiga proses pengembangan prototipe dari tiga kelompok prototipe tersebut. Kami masih menantikan pertanyaan, masukan, dan komentar dari Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia untuk kesempurnaan dan perbaikan dari prototipe kami.
Ya, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi. Dipersilakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang hendak bertanya langsung atau memberikan arahan langsung. Kami perkenankan untuk mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mikrofon. Baik, telah kami terima di kolom percakapan sebuah pertanyaan dari Bapak atau Ibu Dian Prestiyowati, Eskep Nurse, dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang. Usul, Kak, kalau bisa aplikasinya dimasukkan ke Play Store semua, sangat bagus untuk kita di lahan secara langsung, atau di lapangan ya maksudnya, Ibu Dian. Baik. Bagaimana ini tanggapannya para nurse sekalian untuk langkah atau rencana tindak lanjut memasukkan prototipe atau dikembangkan ke arah aplikasi untuk guna dipublikasikan ke Play Store? Baik, kami dengarkan tanggapannya dari kelompok Siroma terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih sarannya Ibu Dian Prestiyowati. Sama Bu, kami juga berharap besar bahwa Siroma dapat diaplikasikan atau nanti bisa di launching di Play Store maupun App Store. Nah, mengingat pentingnya range of motion bagi yang sehat maupun yang sakit, yang tua dan yang muda, range of motion juga merupakan salah satu gerakan-gerakan yang bisa mereduksi dari stres kerja atau komplikasi-komplikasi penyakit yang disebabkan akibat pekerjaan. Contohnya seperti DVT pada pekerjaan yang cenderung duduk dan melakukannya berjam-jam. Dengan adanya standar operasional dari kantor tersebut untuk melakukan gerakan range of motion yang tentunya bisa menggunakan aplikasi Siroma, pasti akan menurunkan komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan tersebut. Kayak gitu. Selain itu, untuk teman-teman di lahan, tadi juga kami sampaikan bahwa Siroma dapat diaplikasikan pada praktik mandiri perawat, klinik, rumah sakit swasta maupun rumah sakit daerah. Nanti bentuknya kita membuka partnership antar fasilitas kesehatan tersebut, di mana fasilitas kesehatan memiliki otoritas terhadap verifikasi dari tenaga kesehatan yang melakukan praktik di aplikasi Siroma tersebut. Kayak gitu, besar harapan kami juga bisa launching, cuman ya kita harus melakukannya bersama-sama agar semua itu bisa terwujud. Itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Nurse Ardi. Mari kita dengarkan tanggapan dari kelompok O2IL, Nurse Holly, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk masukannya dari Ibu Dian Prestiyowati. Kami dari O2IL memang tujuan akhirnya akan mempublikasikannya atau menyebarluaskannya terkait aplikasi O2IL ini, baik dalam ranah di rumah sakit maupun di klinik. Dan kami mengkhususkan aplikasi ini untuk perawatan luka, dan untuk usernya sendiri kami khususkan untuk perawat yang sudah bersertifikasi dari sertifikat luka itu sendiri. Mengapa kami memilih user tersebut? Karena jelas dalam sebuah observasi kita memerlukan sebuah user yang ahli terkait penilaian luka agar mencapai kesembuhan pasien itu sendiri. Jadi untuk kedepannya memang tujuan akhir kami agar aplikasi ini bisa diaplikasikan, bisa disebarluaskan di rumah sakit serta di klinik, serta bisa dikaitkan dengan aplikasi-aplikasi pemerintah lainnya seperti Peduli Lindungi dan lain-lain. Terima kasih. Baik. Selanjutnya,
mari kita dengarkan tanggapan dari kelompok prototipe eSport Plus. Silakan Mas Maria dan Mas Nita. Ya, terima kasih Mbak Aini, terima kasih Nursian atas pertanyaannya. Jadi memang SCPOT ini menyasar perawat area kritis ya, perawat critical care. Memang pada tahapan ini yang kami pamerkan baru prototipe. Jadi prototipe ini nanti menjadi dasar untuk pembuatan aplikasi. Aplikasi ini sedang kami proses, kami olah untuk pengelolaannya dan hak ciptanya. Harapannya ke depan nanti bisa dipublikasikan, dan tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Anang bagian Dishubkon Info untuk prosedurnya gimana untuk bagian pengajuan ke kementerian untuk bisa diajukan ke rumah sakit tempat kami bekerja. Kebanyakan ini teman kami dari Sarjito, dari Solo, ada juga dari Bali, Sanglah, dan Rumah Sakit Jamil Padang. Jadi memang bisa diaplikasikan di mana aja. Besar harapan kami supaya nanti bisa melalui kementerian bisa disebarluaskan ke seluruh rumah sakit yang memerlukan. Begitu Mbak Aini, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Nurse Maria. Menarik sekali bahwasannya setiap prototipe yang telah dirancang itu besar harapan dan kemungkinan dan peluangnya ya untuk dikembangkan lebih jauh menjadi aplikasi dan akan dipublikasikan ke Play Store dan dihak-ciptakan ke yang berwenang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami masih menantikan masukan dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia untuk memberikan masukan dan komentar serta pertanyaan. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Setelah ini kami akan mengharapkan para Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke main room setelah sesi diskusi di breakout room ini selesai. Namun untuk 10 menit ke depan kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang berbahagia boleh dapat langsung bertanya kepada kelompok yang ingin ditanyakan atau mengetikkan pertanyaan di kolom percakapan. Bapak Ibu, kami rasa cukup ya sesi diskusi yang kedua ini untuk 3 kelompok mulai dari Siroma, O2IL, dan eSport Plus. Untuk itu kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berpartisipasi di breakout room Keperawataan Medikal Bedah. Dan saya mewakili teman-teman dari seluruh kelompok prototipe yang telah menyajikan prototipenya pada hari ini, berharap sangat atas kebermanfaatan prototipe yang telah dirancang dan dikembangkan. Semoga bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang. Dan kami mohon maaf atas ada kesalahan, baik itu dari tutur kata dan sikap, selama berlangsungnya diskusi dan pemaparan prototipe dari setiap kelompok ini. Semoga Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Bapak Ibu hadirin sekalian dapat untuk kembali ke main room, akan ada acara penutupan sampai dengan 11.45. Dipersilahkan Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih berada di breakout room keperawatan medical bedah atau KMB, kami persilahkan dan kami perkenankan untuk bergabung ke main room. Kita akan ada sesi penutupan untuk acara daring pada Zoom meeting hari ini. Kelompok manajemen ya.
Baik, terima kasih kepada para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Sekian tadi sudah kita saksikan bersama di room 1, 2, 3, dan 4. Untuk kesempatan kali ini ada dari Wardah yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh kami persilahkan untuk Wardah. Aku udah di Sepertinya masih ada para peserta atau para hadirin yang masih di breakout room ya. Soalnya tadi di awal kita ada sekitar 220 partisipan yang telah bergabung di Zoom pameran prototipe FIK Universitas Indonesia. Baik, untuk dari pihak Wardah, apakah sudah siap? Langsung ditutup, Pak ya. Baik, kepada para hadirin, mohon maaf. Terima kasih kepada para hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati. Tidak terasa acara kita sudah sampai di penghujung. Demikian
rangkaian acara pameran prototipe mahasiswa Magister Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2022. Pesan dari kami, teruslah berinovasi untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih juga kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi, kemudian dari Wardah juga yang telah mendukung acara ini. Izinkan saya, Endang Puspitasari, mewakili pihak penyelenggara dan panitia, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses acara berlangsung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.